Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Indralaya A. Saya Dwi Agustina. Saya Tri Harpiani. Saya Dena Rafa Alia. Di sini kami akan mempresentasikan tugas biokimia mengenai asam nukleat. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran agar mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan DNA pada makhluk hidup. Alat dan bahan yang digunakan, kertas, pena, atau pensil. Prosedur proyek: 1. Membaca dan memahami materi tentang asam nukleat. 2. Menggambar struktur penyusun DNA dan RNA. 3. Menjelaskan materi. 4. Mengedit video. Penjelasan materi. Asam nukleat dinamai demikian karena keberadaan umumnya di dalam inti atau nukleus sel. Asam nukleat adalah molekul pembawa informasi utama dari sel. Dengan mengarahkan proses sintesis protein, asam nukleat menentukan karakteristik yang diwariskan dari setiap makhluk hidup. Mengutip dari National Human Genome Research Institute, asam nukleat terbuat dari basa yang mengandung nitrogen, gugus fosfat, dan molekul gula. Ada dua penggolongan utama asam nukleat, yakni asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Asam deoksiribonukleat atau DNA adalah polimer nukleotida yang mengandung informasi genetik, mengandung instruksi suatu organisme seperti untuk sintesis protein, pertumbuhan sel, dan bereproduksi. DNA pertama kali diamati oleh seorang ahli biokimia Jerman bernama Friedrich Miescher. Beliau mengidentifikasi apa yang disebutnya nuklein di dalam inti sel darah putih manusia. RNA singkatan dari asam ribonukleat, senyawa kompleks dengan berat molekul tinggi yang berfungsi dalam sintesis protein. RNA terdiri dari nukleotida ribosa atau basa nitrogen yang ditambahkan ke gula ribosa yang didinginkan oleh ikatan fosfodiester membentuk untayan dengan panjang yang bervariasi. Berikut struktur DNA dan RNA. Yang pertama, gula pentosa. Pada DNA yaitu deoksiribosa dan pada RNA itu ribosa. Yang kedua, gugus fosfat. Gugus fosfat yaitu atom fosfor yang dikelilingi 4 atom oksigen. Yang ketiga yaitu basa nitrogen, yaitu suatu molekul kecil berbentuk cincin yang mengandung nitrogen, yaitu terdiri dari golongan purin dan pirimidin. Berikut struktur basa nitrogen. Basa nitrogen terbagi menjadi dua, yaitu purin dan pirimidin. Basa purin memiliki dua cincin dan terbagi menjadi dua, yaitu adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin memiliki satu cincin yang terbagi menjadi pada DNA yaitu sitosin dan timin, sedangkan pada RNA sitosin dan urasil. Bila kita mengambil masing-masing dari tiga komponen tadi yaitu fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen, maka akan terbentuk suatu molekul yang disebut nukleotida. Beberapa nukleotida dapat bergabung menyusun molekul panjang yang disebut dengan asam nukleat. Nah, inilah struktur dari asam nukleat, yaitu struktur DNA dan struktur RNA yang memanjang. Pada ujung atas gugus fosfat menempel pada ujung atom karbon nomor 5, oleh karena itu disebut 5 aksen. Sedangkan pada ujung bawah gugus fosfat yang selanjutnya dapat menempel pada atom karbon nomor 3, yang disebut dengan 3 aksen. Tetapi pada kenyataannya DNA dan RNA tidak berbentuk dua dimensi, melainkan berbentuk pilin atau ganda untuk DNA dan rantai tunggal untuk RNA. Kesimpulan, DNA sangat penting bagi makhluk hidup karena memiliki fungsi sebagai pembawa informasi genetik makhluk hidup di mana DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat terutama pada manusia. Pada umumnya, molekul RNA lebih pendek dari molekul DNA. DNA berbentuk double helix sedangkan RNA berbentuk pita tunggal.